Halo semuanya, selamat datang di channel The Apostle. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Pada video kali ini, sebelum kita lebih jauh membahas tentang topik yang ada di thumbnail, kita akan saksikan dulu wawancara eksklusif putra mahkota Arab Saudi, yaitu Muhammad bin Salman, dalam sebuah acara interview di TV Al Arabiah pada awal tahun 2021 ini. Dalam wawancara tersebut disebutkan sebagai berikut. Mari kita saksikan. أمير، تحدثت في مناسبة سابقة عن الاعتدال. ما هو مفهوم الاعتدال في رأي الأمير محمد؟ طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية، ويعني كل الفقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال. فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم، وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص. Sobat sekalian, jelas sekali bahwa Arab Saudi digambarkan, direncanakan sedang menuju negara Islam moderat. Sebelumnya jelas sekali mereka adalah Islam, menganut paham Islam radikal. Mereka sedang berbenah-benah dari aturan-aturan atau hukum syariah yang ternyata sangat bertentangan dengan Quran sendiri. Itu menurut pengakuan Muhammad bin Salman, putra mahkota. Jadi hukum syariah mayoritas berasal dari hadis dan bukan dari Quran. Jadi itu sebenarnya banyakkan peraturan-peraturan menghukum mati dan lain sebagainya itu berasal dari hadis. Tidak ada disebutkan dalam Quran, begitu kata Muhammad bin Salman. Dan hadis-hadis ini mayoritas yang menjadi sumber hukum di Arab Saudi itu ada disebut sebagai hadis-hadis kabar, nggak jelas asal usulnya. Mereka ngaku-ngakunya bilang dari Muhammad, asal usul awalnya dari Nabi Muhammad sendiri. Kemudian diteruskan ke tangan berikutnya, tapi tidak jelas. Dan ternyata itu mayoritas ada di Arab Saudi. Dan Muhammad bin Salman dengan tegas berkata akan membuang hadis-hadis penyebab kekerasan dan radikalisme di Arab Saudi yang jumlahnya mayoritas tersebut. Bayangkan coba. Jadi tidak akan ada lagi hukuman mati untuk perzinahan bagi wanita. Karena pada umumnya yang disudutkan adalah wanita kalau dalam kasus perzinahan. Karena menurut Muhammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, the next king, raja berikutnya pengganti Raja Salman, hukuman mati untuk perzinahan itu tidak ada dalam Quran. Itu ada hanya di hadis-hadis. Dan hadisnya juga hadis yang gak jelas, itu namanya hadis kabar tadi, yang menguasai aturan hukum mayoritas di Arab Saudi. Luar biasa. Wah. Gimana nih nasib golongan yang sedang berupaya mendirikan negara syariah Indonesia? Ya dong, kita perlu pertanyakan. Arab Saudi saja mau berubah menjadi Islam moderat. Kenapa kadrun Indonesia mau merubah Indonesia jadi negara syariah atau negara radikal? Selama ini, Muslim mayoritas Indonesia menganut Islam moderat. Namun sejak masuknya paham wasabi yang dari Arab Saudi, ketika masih menganut Islam garis keras tentunya, maka sekarang ini Indonesia sudah berubah drastis. HTI, Hizbut Tahrir, dan Ikhwanul Muslimin, persaudaraan Muslim, Muslim Brotherhood, sudah separuh jalan memang berhasil mengubah keadaan Indonesia. Yaitu terbukti dengan adanya gerakan syariah. Mereka sebut kita hijrah. Mulai dengan hal sepele, yaitu berpakaian.
Memang itu ada di Quran, tapi mereka menakut-nakuti kalau tidak pakai jilbab bagi wanita nanti orang tuanya tidak masuk surga dan mungkin ketakutan-ketakutan lain yang disebarkan. Itu tidak ada sepertinya di Al-Quran. Nanti itu hadis-hadis yang kabar tadi itu sepertinya begitu. Nah, mereka sudah berhasil dan ekonomi juga semua sudah sekarang bank ada syariah, asuransi syariah, semua syariah. Mereka sudah separuh jalan. Arab Saudi saja dengan melihat tuntutan zaman saat ini tidak mungkin dapat mempertahankan Islam radikalnya. Sehingga mau tidak mau dia harus jadi Islam moderat. Apakah itu bukan sebuah pembelajaran bagi oknum-oknum yang terlibat dalam gerakan syariah ini? Memang sebelum tahun 80-an, sebelum masuk Hizbut Tahrir atau HTI ke Indonesia, bangsa Indonesia tidak begitu terkotak-kotak seperti saat ini. Islam yang ada di Indonesia saat itu adalah Islam moderat, sama dengan disebut juga Islam Nusantara. Namun sobat sekalian, saat ini semakin terasa mengkerucut mengenai isu negara syariah di Indonesia. Sebagai putra bangsa yang lahir dan besar di negara ini, saya harus berjuang untuk mengalahkan faham radikalisme dengan wujud gerakan syariah ini. Saya mulai dengan tentu konten di video saat ini. Saya tahu kelompok radikal atau gerakan syariah ini hanya kelompok orang yang haus akan kekuasaan yang pertama, yang kedua uang, yang ketiga seks. Dan ujung-ujungnya nanti kalau berkuasa Pak, tetap akan menjual negara Indonesia ini kepada asing. Kenapa? Karena mereka memang tidak mampu mengelola bangsa ini. Tidak mampu, otaknya sebenarnya tidak nyampe ke sana. Hanya cara gampang dengan menguasai Indonesia, memiliki kekuasaan seperti Iran lah. Ya, tidak cukup pintar sebenarnya. Kalau mau rusuh-rusuh semua orang juga bisa, mau perang semua orang juga bisa. Tapi bagaimana membangun, bagaimana bisa sampai ke bulan, itu yang penting. Omongannya sih mereka berjuang demi agama. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah agama itu hanya kendaraan saja. Mereka hanya orang-orang yang sedang berdiri di pundak pengikutnya. Untuk mendapatkan kekuasaan, uang, dan seks yang tidak terbatas. Itulah sifat binatang manusia yang harus diperhatikan juga. Dan juga tentunya tokoh-tokoh gerakan syariah ini, gerakan radikalisme ini adalah boneka sebenarnya. Boneka, alat dari elit-elit, orang-orang hebat di belakang layar yang punya kepentingan atas Indonesia. Elit-elit ini bisa saja di Indonesia dan bisa juga orang asing di luar negeri yang haus akan sumber daya alam Indonesia. Jadi mereka itu hanya boneka. Padahal mereka sudah tahu Arab Saudi sudah mau jadi moderat. Mereka tetap ngotot mendirikan negara syariah di Indonesia. Jadi sudah ketahuan sebenarnya kepentingannya agama atau ada yang lain. Itulah manusia. Hatinya licik. Kalau hatinya sudah sekeras batu, siapa yang tahu ya? Jadi bro and sis sekalian, tanpa Tuhan yang benar tinggal di hati ini. Jadi kalau dia tidak punya Tuhan yang benar ada dalam hatinya, siapa yang menjadi Tuhan atau bosnya? Ya setan lah. Iblis lah yang akan menjadi bosnya. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang kerasukan setan. Jadi sebenarnya setan lah di belakang semuanya ini yang mendorong gerakan syariah, gerakan radikalisme ini untuk mengambil alih negara Indonesia yang sangat makmur ini, yang baik-baik saja ini, dengan menghalalkan segala cara, dan ujungnya nanti kalau berhasil harus juga membunuh, menganiaya, membatasi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, terutama ya kafir. Oleh karena itu, saya tegaskan sekali lagi, Islam Nusantara sudah terlebih dahulu ada di bangsa ini. Dan itu saja sudah cukup merepotkan yang kafir, apalagi nanti jadi Islam radikal.
yang dibilang Islam Nusantara itu saja sudah cukup merepotkan zaman dahulu. Ada saja tentunya, ya kan? Oleh karena itu, tetaplah jaya Indonesiaku. Bhinneka Tunggal Ika. Moto bangsaku. Jayalah negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.